paradoksan. Karena kalau bicara hegemoni nanti kalau dikejar ditanya, mana intelektual organisnya? Mana kata proses katarsisnya? Orang nggak bisa menjelaskan. Jadi itu yang saya kadang-kadang saya bolak-balik kalau saya mengajar di S2, S3 Komunikasi UI sudah sejak 7 tahun dan juga di FBB UI, saya selalu mengatakan menggarisbawahi pembedaan ini. Jangan semua kalau hanya pengaruh saja langsung hegemoni. Itu dipakai untuk makropolitik, bukan untuk mikropolitik. Itu tesis saya boleh ditentang juga, tidak apa-apa. Lalu dibalik selera tercermin perjuangan kelas. Jadi praktek budaya adalah cermin posisi kelas dan pilihan strategi. Dengan kata lain, Bourdieu mengatakan, kalau kita sering mengatakan selera tidak bisa diperdebatkan, Bourdieu mengatakan selera bisa diperdebatkan. Karena selera itu hasil pendidikan. Karena selera itu hasil pembiasaan. Karena selera itu ditumbuhkan dari suatu lingkungan. Sehingga bisa diperdebatkan. Maka istilah bibit bobot bebet itu ada artinya. Ada artinya kalau dengan kacamata ini. Ini saya hanya lebih detail tentang habitus tadi ya. Hasil keterampilan menjadi sesuatu yang praktis, kemudian diterjemahkan menjadi sebagai kemampuan. Ya, itu habitus. Maka Bourdieu tidak suka menggunakan istilah bakat. Karena bakat itu menutup seakan-akan tidak ada perbedaan kelas. Bakat itu seakan-akan tergantung, artinya turunan. Padahal tidak. Nanti dia akan membongkar sekolah mengabadikan ada bakat supaya apa? Yang tidak berhasil di kelas bisa menerima. Bukan karena masalah komunikasi pedagogi, bukan masalah sistem pengajaran dan sebagainya. Anda perhatikan ya, Bourdieu meneliti yang berhasil masuk di jurusan-jurusan favorit di universitas itu 80% kelas menengah ke atas. Nanti Anda akan mengatakan, itu ada anak petani, itu hanya 20%, yang bagian 20% ke bawah. Karena apa? Nanti masalah kapital budaya dan kapital ekonomi. Belum ada yang buat penelitian di Indonesia. Sekarang ada Pak Fadzul, tapi untuk politik, pemilih membagi kelas dengan paling Bourdieu, kelas pemilih dalam pemilu baru akan ujian tertutup. Kalau tidak tahu boleh langsung interupsi ya, nggak apa-apa, nggak usah nunggu sampai akhir ya, lebih bagus interaktif gitu. Memang konsekuensinya nggak selesai. Kalau menyampaikannya halus bukan ancaman. Oke. Ini sebetulnya hanya kalau Anda berbicara habitus minimal 3 dimensi ini Anda perhatikan ya. Saya tidak akan menjelaskan detail, tetapi minimal 3 dimensi dari habitus. Kalau kita berbicara habitus, yang pertama proses perolehan. Ini hasil keterampilan, tetapi sekaligus suatu sumber kreativitas. Contohnya apa? Kalau Anda menguasai bahasa asing, bahasa Inggris, Anda akan mendapatkan suatu gagasan-gagasan baru, inspirasi baru yang membuat Anda kreatif. Dan Anda bisa lebih maju dari yang tidak. Karena masalah habitus, sumber kreativitas. Tetapi juga warisan. Ya, warisan. Biasanya yang ayahnya seniman, anaknya juga. Ayahnya dokter, anaknya juga. Gitu. Banyak seperti itu. Ya, Anda lihat. Lalu yang kedua menjadi dasar kepribadian, etos. Apa itu etos? Etos itu sebetulnya prinsip moral yang tidak harus mengemuka dalam kesadaran, tetapi operasional dan efektif mempengaruhi hidup sehari-hari. Cekatan itu etos, ya. Kutu buku itu etos, jujur itu etos. Itu sesuatu yang tidak usah dipikirkan, tapi kita lakukan. Gitu. Yang tidak pikirkan kita lakukan. Anthony Giddens menggunakan istilah kesadaran praktis, tapi tidak sama persis dengan ini. Tapi kesadaran praktis itu, Anthony Giddens kan membedakan 3 yang memotivasi tindakan kita. Yang disebut
motivasi bawah sadar, yang kedua kesadaran praktis, dan yang ketiga kesadaran refleksif. Motivasi bawah sadar itu misalnya kalau Anda ketemu seseorang belum kenal tapi mau ngomong aja malas. Pernah pengalaman begitu nggak? Pengalaman. Tapi kita nggak tahu sebabnya apa. Saya kok malas lihat orang itu aja. Ya, mungkin bawah sadarnya mungkin waktu dikandung ibu pernah ada orang yang begitu memukuli perutnya ibunya. Misalnya itu. Yang kedua kesadaran praktis. Kesadaran praktis itu apa? Saya melakukan sesuatu tanpa harus saya pikirkan, tanpa harus saya cari maknanya, tanpa harus saya cari tujuannya. Gitu. Pernah Anda bangun tidur, mikir dulu, aduh ini turun dari tempat tidur kali ini juga. Enggak kan? Langsung. Karena apa, kalau semua dipikir capek. Gitu. Cuman mau masuk kamar mandi aja, ini ke depan atau pantat dulu. Nggak perlu kan mikir gitu. Jadi itu kesadaran praktis itu membuat Anda kalau pas ikut di sini ya, mesti duduknya tidak perlu masuk di pintu itu berhenti sana atau sana. Sana hanya melihat profil. Enggak kan? Anda langsung biasanya duduk di tempat di mana Anda suka gitu. Yang biasa Anda lakukan. Itu kesadaran praktis. Sedangkan kesadaran refleksif adalah saya melakukan sesuatu dengan saya cari maknanya, saya pikirkan tujuannya, motifnya, apa yang mau saya capai. Ya. Nah, habitus campuran dua-duanya. Ya, praktis dan juga refleksif. Ini yang bagian ini. Orientasi sosial biasanya ikut-ikutan lingkungannya, perangkat sosialisasi, kerangka penafsiran. Jadi opini politik itu juga habitus menurut Burja. Maka kalau orang tua dan lingkungan Anda memilih PAN, biasanya PAN. Atau PKB, atau Anda menjelek-jelekan PDIP di Sragen, Jawa Tengah, PDIP tetap menang. Anda menjelek-jelekan PKB di Wonosobo, PKB tetap menang. Karena masalah habitus opini politik. Ya. Sulit dijelaskan, tapi bisa diteliti. Logika sosial berfungsinya masyarakat gaya hidup opini. Anda gaya hidup ini, Anda boleh bertanya, kok orang kaya jarang menikah dengan orang miskin ya? Ya mudah sekali dijelaskan dengan ini, dengan habitus dan dengan kapital. Orang miskin berangkat sekolah naik angkot, orang kaya diantar mobil, you know? Waktu di sekolah, yang kaya-kaya ngegeng sendiri biasanya, karena punya hobi yang sama. Ya, yang miskin pulang cari rumput, yang kaya pergi ke Starbucks. Liburan, yang kaya pergi ke Paris, you know? Yang miskin ke Kerawang, you know? Nah, ketemu di mana coba? Jadi kalau terjadi itu karena kecelakaan. Ya ini model gaya hidup, jelas ya ini ya, untuk garis besar saja saya untuk saya detail, nanti baca sendiri aja. Punya saya itu juga sebagai pengantar. Oh sudah. Ilusio, kok langsung ilusio ya? Oh ini dulu. 3 sifat habitus. Hysteresis transposability generator. Hysteresis itu, habitus itu bertahan lama kalau sudah kita dapat. Ya, kalau sudah kita dapat akan bertahan lama. Kalau orang yang suka instan itu juga sebetulnya habitus. Ingin cepat, apalagi sekarang orang muda yang penting viral gitu. Semua instan cepat selesai gitu. Apa gitu. Bahkan ada guru yang mengajar agama pun instan itu ada. Masuk kelas anak SD kelas 4 ditanya siapa yang mau naik surga, tunjuk jari. Anak kecil begitu tanya tunjuk jari semua, kecuali Ricky yang enggak. Gurunya penasaran, ditantang lagi, siapa yang ingin masuk surga, berdiri. Semua berdiri, hanya Ricky yang enggak. Gurunya kena apa langsung marah. Ricky, iya Pak, kamu enggak ingin masuk surga? Ya ingin Pak. Kenapa enggak berdiri? Emangnya akan berangkat sekarang? Kadang-kadang orang kalau terlalu instan, realisme itu perlu disodorkan ya. Maka transposability, habitus bisa disampaikan.
Bourdieu mengatakan transmisi nilai, transmisi habitus yang paling efektif adalah yang paling implisit. Yang paling implisit itu apa? Teladan. Semakin digurui, semakin orang resisten. Jadi teladan itu adalah paling efektif. Maka sebetulnya karya sastra itu berperan besar. Kalau orang baca karya sastra, Anda merasa belajar sesuatu tapi tidak merasa digurui. Di dalam karya sastra sudah disodorkan model-model kehidupan, paradigma kehidupan tanpa harus merasa digurui. Nonton film dan sebagainya. Tetapi semakin dipaksakan, semakin akan resisten. Ya. Semakin dimarahi, semakin malah akan menolak. Tetapi dengan teladan, orang tidak digurui dan dia merasa itu adalah model kehidupan. Ya, ini yang dikatakan oleh Bourdieu. Resisten itu ada yang lemah, tapi ada yang sampai pada yang kasar juga ya. Itu kan ada dosen biologi terkenal killer. Nah, mau ujian mahasiswanya ketakutan belajar sampai jam 3 pagi. Tahu nggak waktu ujian jam 9 gurunya hanya bawa kurungan burung 5 dan kurungan burungnya ditutupi, hanya kelihatan kakinya. Soalnya hanya satu, dengan melihat kakinya tebaklah burungnya. Yang belajar sampai jam 3 pagi marah-marah tapi nggak berani apa-apa karena gurunya killer. Akhirnya ada satu yang berani berdiri menyobek kertas soal. Soal tak bermutu. Langsung jalan keluar. Dosennya marah. Siapa kamu? Dia tetap jalan. Siapa kamu? Tetap jalan. Di pintu dibentak. Berhenti. Langsung berhenti. Siapa kamu? Langsung angkat celana panjang. Lihat kaki saya. Tebak. Kalah terhadap resistensi. Kadang-kadang kita nggak tahu orang diam pun resisten. Anda harus tahu ya. Memilih kata atau keluar dari topik itu resisten. Ya. Kalau Anda ketemu teman Anda, gimana ujian tesismu? Langsung dia, gimana? Jadi nonton nggak? Karena Anda begitu? Karena artinya saya nggak mau diingetin itu dulu. Kayak nggak tahu aja nggak. Jadi resistensi itu macam-macam. Jadi hal-hal kecil seperti ini Bourdieu ini sangat peka. Bourdieu sangat peka. Ya, sangat peka. Lalu generator itu mendorong tumbuhnya praksis sosial baru. Artinya apa? Karena itu mengorganisir praktek dan membuka persepsi, tetapi sekaligus juga kita menginternalisir. Saya bisa mengorganisir, tetapi sekaligus juga mempengaruhi, tetapi sekaligus saya juga dipengaruhi, dibentuk oleh. Nah, ilusio ini salah satu juga bentuk habitus. Ilusio itu apa? Itu dari kata ludus, bermain sebetulnya. Ya, ilusio itu begini loh. Ini sumber salah paham. Saya beri contoh sederhana. SMA ada mata pelajaran bahasa Inggris. Salah satu teman saya karena SMP-nya bapaknya diplomat, SMP-nya di Amerika, sehingga waktu pulang lancar bahasa Inggris. Tapi tetap supaya dia harus dapat nilai, dia harus tetap ikut pelajaran bahasa Inggris. Lalu saya tanya, gimana sih caranya membuat if realis dan if irrealis? Langsung dia ngomong, alah kayak gitu aja, mudah sekali itu. If realis itu pakai present tense, yang irrealis itu pakai past tense. Cuman gitu aja kok. Itu namanya ilusio. Bagi dia mudah, bagi dia permainan, tapi bagi saya memang sulit gitu. Ngerti ya? Anda kan sering loh kalau dengan adik kelas atau dengan adik kayak gitu aja nggak bisa, kayak anak SD aja, padahal memang nggak bisa gitu. Saya mau kalau itu lebih nanti pengantin baru sering begitu ya, hati-hati loh itu. Ya. Tahun pertama perkawinan, suami ngomong, istri mendengarkan.
Tahun kedua istri ngomong, suami mendengarkan. Tahun ketiga suami ngomong, istri ngomong, tetangga yang mendengarkan. Jelas ya, ilusio ya. Ini menjadi sumber salah paham di banyak hal. Ketika kita mengandaikan yang lain tahu, dosen dan penceramah seperti ini sering-sering seperti itu. Ilusio, saya pikir wah matanya berbinar-binar berarti nangkap. Kalau saya biasanya saya tes. Coba kalau kamu tahu maksudnya, cari contoh. Tapi karena waktunya singkat, saya nggak minta Anda. Dan kasihan loh ada yang dites nanti. Biasanya kalau kita menangkap bisa memberi contoh. Contoh itu modeling. Modeling itu representasi. Modeling itu suatu idealisasi. Modeling itu adalah jembatan kepada pemahaman. Ya. Jelas ya? Ini ilusio, Anda tahu. Lalu ada satu lagi. Kok nggak bisa dekat sini ya? Habitus secara individu, ini saya lewati saja. Ini hanya kalau Anda melihat, habitus itu ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu yang didapat dalam keluarga, yang paling dekat waktu kita dididik. Yang sekunder itu ketika kita masuk profesi. Ya, tahun lalu sudah ada polisi yang S3 yang bimbingan dengan saya membuat ini penelitian di salah satu Polres. Dan dia melihat mengapa yang habitus primernya bagus, begitu masuk profesi bisa ketularan yang lain. Ya, jadi itu tidak mudah. Berarti habitus yang primer itu yang tadinya dianggap bahwa itu adalah sumber kebaikan bisa juga berubah ketika terus-menerus Anda ada di situ. Ya, nanti Anda akan melihat. Ini saya kira saya lewati saja. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Habitus itu rajin, ulet, kerja keras, cekatan, itu semua itu adalah habitus. Itu semua habitus saya lewati saja. Ini juga arah orientasi sudah. Nah sekarang langsung macam-macam kapital. Ya, kapital itu ada kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, dan kapital simbolik. Inilah yang akan menjadi permainan kita. Kapital ekonomi adalah semua sumber daya, produksi, dan sarana finansial. Dan ini adalah kapital yang paling mudah dikonversikan ke kapital-kapital lain. Kalau Anda punya uang, pengen kapital sosial, yaitu punya banyak teman, jaringan, ya, traktir aja seminggu sekali, teman-teman. Mereka akan selalu merindukan Diko. Bahkan sekarang aja kalau orang jatuh cinta itu, kalau dulu itu pandangan pertama, sekarang enggak. Ternyata kamu pandangan pertama enggak, jatuh cinta pandangan kedua, kok bisa? Nah, pandangan pertama belum tahu kalau kaya. Pernah ada orang yang mengeluh umurnya sudah 38 tahun, sudah kerja, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah mapan, belum menikah. Lalu ditanya kenapa, akhirnya dia curhat. Saya itu pacaran 4 kali, gagal terus. Kok gagal kenapa? Setiap kali saya kenalkan ke rumah, ibu saya itu selalu nggak setuju. Lalu temennya dengan berapi, udah kalau gitu aja, udah gimana? Cari cewek yang mirip ibumu. Itu juga sudah. Nah gimana kok gagal? Bapak yang nggak setuju. Kapital budaya adalah semua kekayaan simbolis mengacu pengetahuan, keterampilan, kompetensi. Ya, semua itu adalah kapital budaya. Kapital yang paling sulit didapat adalah kapital budaya. Karena membutuhkan waktu lama dan belajar ketekunan, termasuk ya tidak hanya ijazah tetapi juga kompetensi dan keterampilan. Kok langsung kapital sosial itu semua sumber daya yang dikembangkan melalui jaringan hubungan. Jadi koneksi, masuk dalam asosiasi, ya, lalu punya kenalan, ya, jaringan, masuk di suatu organisasi, itu kapital sosial. Maaf, ini harus saya katakan, agama itu juga kapital sosial.
tidak pernah dikatakan. Karena orang selalu mengatakan jangan campur adukan agama dengan politik, ya toh? Padahal de facto politik membutuhkan agama sebagai kapital sosial. Kalau Anda kalah bertarung di kapital ekonomi dan kapital budaya, Anda bisa menggunakan kapital sosial. Mobilisasi massa itu termasuk kapital sosial. Ya. Jadi ini yang sering ditutupi, jangan campur adukan. De facto kapital sosial itu memang sesuatu yang ada di dalam arena. Sedangkan bisa saja ya, seseorang lulus dengan IP 3,9 belum dapat pekerjaan, yang IP-nya cuma 3 sudah dapat pekerjaan, karena punya kapital sosial, ada koneksi. Kapital simbolik adalah pengakuan sosial, baik terlembagakan maupun tidak. Kalau Anda pinter, yang terlembagakan Anda bisa menjadi sampai profesor. Itu kapital simbolik yang terlembagakan. Kalau Anda dikenal, wah dia itu kenalannya banyak, suruh bagian luas. Dia punya kapital simbolik, diakui karena punya jaringan. Ibu Megawati bisa menjadi presiden karena beliau putranya Soekarno. Yeni Wahid diundang kemana-mana karena dia putrinya Gus Dur. Itu kapital simbolik. Maka kalau Anda tidak punya apa-apa, menikahlah dengan orang yang punya kapital simbolik. Cari kalau laku. Karena apa? Kapital simbolik bisa dikonversikan juga ke kapital ekonomi. Bisa dikonversikan juga ke kapital sosial.